ada muqaddimah fiqhiyah dengan baca kitab Taqrib atau Mukhtasar Abi Suja. Kita sudah sampai kepada bab qala Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi wa talamidatihi fid dharaini amin. Sudah sampai kepada faslun fima tashtamil alaihi salatu. Ini ulasan dari yang sudah kita belajari tentang rukun solat, kesunahan dalam solat. Maksudnya ini cara belajar itu, setelah kita belajar ada diulas. Itu kayak menghafal lagi. Ulasannya begini, wa raka'atul faraidi, kan sudah tahu rakaat solatnya ada. Diulas ini, wa raka'atul faraidi sab'ata asyara raka'atan. Solat fardu kita itu dalam sehari semalam itu jumlahnya 17 rakaat. Fiha arba'un wa thalathuna sajdatan. Ada 34 sujud. Wa arba'un wa tis'una takbiratan. Ada 94 takbir. 5 takbiratul ihram wajibnya untuk masuk waktu salat. Dan selebihnya adalah takbir intiqalat. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa tis'u tasyahudatin. 9 tasyahud. Tasyahudnya 9. Jadi tasyahudnya at-tahiyatnya ada 9. Zuhur 2, asar 2, semuanya kan 2. Cuman ada 22 kali 4, 8. Subuh 1. Jadi berapa? 9. Wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihatan. Tasbihnya adalah tasbih ruku', tasbih sujud 33. Seandainya kita hadirkan 33 jumlahnya itu 153 tasbih. Wa jumlatul arkani, jumlah rukun-rukun fi sholati, di dalam solat itu mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan. 126 rukun. Fi subhi, di dalam solat subuh ada 30 ruknan. Solat subuh terdiri 30 rukun. Ya sudah, mau dihitung lagi ya. Habis waktunya sudah hafal semuanya rukun-rukunnya. Wa fil maghribi, waktu maghrib itsnan wa arba'una ruknan, 42 rukun. Wa fil rubaiyati, di salat yang 4 rakaat adalah arba'atun wa khamsuna ruknan, 54 rukun. Selesai. Ulasannya begitu. Sambil menghafal. Itu memang itu cara orang dulu begitu. Seperti dalam kitab Jurumiyah, lihat. Dalam baca nahwu setelah kita tahu alamatul i'rab diulang lagi itu. Bolak-balik. Ya, maksudnya ya biar jangan sampai enggak hafal. Baik, sekarang wa man ajaza anil qiyami. Ini bagi orang yang enggak mampu nih, kemudahan di dalam melaksanakan salat. Bagi orang yang tidak mampu berdiri, kan sebuah keharusan kalau mau sholat itu berdiri bagi yang mampu. Tapi yang nggak mampu berdiri, sholat jalisan, sholat dengan duduk. Jadi kadar diperkenankannya duduk ini tingkatannya adalah takut mati, membahayakan. Ada tembok begini mungkin mau sholat, kalau berdiri kelihatan musuh ditembak, nanti sholatnya duduk. Atau dia lagi sakit, kalau berdiri jatuh bahaya nanti. Atau kalau dia sakit, kalau lagi sakit, jika sholatnya berdiri tambah parah sakitnya.
Atau di saat berdiri itu keberatan, karena dia kurang yang lagi, memang nggak enak, berdiri itu berat sekali. Atau pusing. Sampai terakhir itu, sebagian memperkenankan sholat dengan duduk. Kapan itu? Di saat berdiri itu, karena sebuah keadaan, mungkin di atas kendaraan, yang menjadikan dia tidak tenang, tidak khusyuk, tidak. Karena berdiri, karena mobil berjalan, mungkin gerakan-gerakan menjadi tidak teratur, sehingga menjadikan dia tidak khusyuk. Maka boleh saat itu untuk melakukan sholat dengan duduk. Duduk ada beberapa macam cara duduk. Yang paling bagus adalah duduk tawarruk selain di duduk sebelum salam. Selagi duduk kita adalah duduk yang tidak diikuti salam, misalnya di rakaat pertama baru awal sholat duduknya duduk tawarruk. Iftirosh, maaf kembali. Iftirosh itu menjadikan telapak kaki kirinya sebagai firos, sebagai alas buat pinggulnya, buat duduknya dia. Namanya iftirosh. Baru nanti di rakaat terakhir namanya tawarruk. Ini cara terbaik. Kalau enaknya iftirosh, ya iftirosh terus. Iftirosh, kemudian tawarruk. Kemudian susah begitu, boleh tarabbu. Tarabbu itu sila. Kemudian ada namanya iqa' yang keempat. Iqa' ini ada dua model iqa'. Iqa' yang pertama iqa' yang dengan cara dia duduk di atas tumitnya, kemudian telapak kakinya diberdirikan. Bisa ngasih contoh iqa' yang diperkenankan dalam sholat? Iqa' coba, kakinya dihadapkan ke kamera biar tahu. Nah, ini iqa' yang boleh dalam sholat. Boleh begini nih, termasuk di antara dua sujud. Umumnya adalah kita dengan iftirosh. Iftirosh coba, iftirosh begitu di antara dua sujud. Atau di tasyahud awal, iftirosh itu seperti itu, menjadikan telapaknya firosh, alas buat duduknya dia. Tapi bisa jadi dengan iqa'. Nah, begini boleh. Apalagi mungkin ada sakit dan sebagainya, telapak kakinya kalau sakit, maka itu namanya iqa' yang boleh. Jadi 4 duduk, iftirosh, tawarruk, tarabbu, iqa'. Nah, ada iqa' yang makruh. Sah sholatnya tapi nggak baik. Coba iqa' yang makruh, kakinya dijulurkan ke depan, tangannya di bawah, kayak duduknya anjing, tangannya di bawah. Ini iqa' yang makruh. Ini kayak duduknya anjing. Sholat begitu ya bagi orang yang sakit bisanya gitu juga sah. Maka jangan bingung urusan duduk. Jangan dipaksain dengan cara tawarruk sama iftiros, patah nanti kakinya. Malah nggak bisa sholat nanti. Jadi duduk apa saja juga boleh. Hanya keutamaannya, martabatnya kayak tadi. Iftirosh dulu, tawarruk, kemudian tarabbu, kemudian iqa'. Sebagian mengatakan iqa' dulu baru tarabbu. Iqa' yang pertama ya, bukan iqa' yang kedua. Nah ini. Itu cara duduknya. Kemudian kalau sudah nggak bisa duduk, wa man ajaza 'anil julusi, ini sholat fardu ya. Ini bagi sholat fardu harus berdiri. Boleh duduk kalau dalam keadaan uzur tadi yang disebutkan tadi. Tapi kalau sholat sunnah boleh langsung dengan duduk. Duduk. Cuman pahalanya duduk dalam sholat sunat separuh dari pahala berdiri. Saya
Yang tadi boleh duduk bagi orang yang sholat fardu dengan catatan uzur dia. Kalau dia berdiri repot, susah atau sakit dan seterusnya. Tapi kalau sholat sunnah langsung duduk juga boleh. Cuman pahalanya separuh. Tapi ya jangan main-main, santri muda kayak begini mentang-mentang dapat ilmu begini besok sholat tarawihnya duduk semuanya. Nah, ini yang ngaco ini. Pamer ilmu tuh caranya adalah ngamalkan ilmu yang benar, yang gede utama tanpa pamer ilmu dengan Allah. Pamer ilmu dengan orang biar dianggap lebih tahu ini. Wah, ini kita hari ini kita capek tadi karena kita banyak belajar, maka sholat sunnahnya duduk. Karena apa? Memang ada riwayat benar ini. Bukan begitu. Nah. Pahalanya separuh. Cuma mungkin karena sholatmu teramat banyak, ya bolehlah. Semalam jatahmu sholat mungkin 16 rakaat. Sudah dijatah 6 rakaat berdiri deh, selebihnya 10 duduk, oke lah. Cuman sholatnya 4 rakaat duduk semuanya. Baik. Kemudian ini, wa man ajaza anil julusi shalla muttaji'a. Kalau nggak mampu duduk, muttaji'an. Muttaji' itu adalah duduk dengan cara berbaring. Berbaring itu ada ringnya, artinya miring. Bukan telentang, berbaring. Hadapkan dadamu ke kiblat. Cara paling tepat di dalam berbaring selagi bisa adalah seperti orang meninggal dunia. Arah kepalanya. Kepalanya adalah di sebelah kanan. Kalau sana kiblat. Cuman tidak harus begitu. Rupanya kalau miring ke sini, tangannya sakit, balik miringnya. Jadi yang paling penting adalah apa? Dadanya menghadap ke kiblat. Baru kalau tidak bisa begitu namanya yastalqi, mustalqiyan. Mustalqiyan itu adalah telentang menghadap ke langit. Caranya kakinya diarahkan ke kiblat. Kakinya menjulur ke kiblat. Tengkuknya ini diganjal sedikit agar bisa mengangkat dadanya, agar bisa menghadap ke kiblat biarpun sedikit. Untung-untung banyak, setengah didudukkan lebih sempurna itu. Ya seperti itu. Enggak bisa istilqa, ya sudah sebisanya bagaimana saja. Yang penting jangan sampai tidak sholat. Sampai nyawa itu dicabut baru enggak sholat lagi. Selagi nyawa masih ada dan akal masih ada, maka wajib melakukan sholat. Enggak ada alasan.